Salam Tiberias, apa kabar saudara hari ini? Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam damai serta sukacita dari Tuhan. Saudaraku, hari ini kita bersyukur, kita merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Doa saya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus menuntun kita, memberi kita damai. Roh Kudus menghibur kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita kembali berjumpa dalam acara kesaksian mujizat Gereja Tiberias Indonesia. Kita bersyukur Gereja Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan melalui pelayanan gembala martir, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Dan hari ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan yaitu bagaimana jemaat Tiberias mengalami mujizat Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari sebuah keluarga yaitu Pak Tony Sitanggang bersama istrinya, bagaimana beliau dan keluarganya mengalami mujizat Tuhan, bagaimana orang tuanya yang menderita tumor batang otak yang divonis tidak ada harapan, tapi mujizat terjadi setelah dibaptis di Gereja Tiberias oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Hari ini doa saya siapapun saudara juga akan mengalami mujizat Tuhan. Baik, langsung saja kita menyapa yaitu Pak Tony Sitanggang. Selamat pagi Pak, salam. Salam. Apa kabar Pak? Salam Pak Pendeta Alfris. Puji Tuhan luar biasa. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Salam Bu. Salam, Pak. Ya, puji Tuhan. Boleh langsung Pak disampaikan kesaksian Bapak apa yang keluarga Bapak alami. Ya, terima kasih Pak Pendeta Alfris. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, nama saya Tony Sitanggang. Beberapa waktu yang lalu orang tua saya yang tinggal di kota di daerah kecil di Jawa Tengah itu mengalami sakit dan karena fasilitas di daerah terbatas, jadi ibu dibawa oleh kakak ke kota Jogja dan di sana untuk dirawat perawatan lebih lanjut. Dan di sana ibu diperiksa di MRI kepalanya, tubuhnya, dan oleh dokter diagnosa ada benjolan di bagian kepala, ya, dekat batang otaknya, ada tumor. Dan ibu beberapa kali keluar masuk rumah sakit di opnam dan kondisi ibu sangat lemah secara fisik dan psikis, ya, keluhan dari kepala sakit, perut sakit, nafas sesak sehingga harus menggunakan oksigen. Mohon maaf kalau ke belakang itu semua dilakukan di kamar, buang air besar, buang air kecil, dan ada dengan alat khusus, dan suara sekecil apapun akan sangat mengganggu ibu. Ya, suara pintu kebuka, suara belajar, suara TV akan membuat ibu sakit kepala dan secara fisik dan secara mental ya sudah sangat lemah. Dan atas saran dokter, ibu disarankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Singapura karena di sana MRI-nya lebih kuat, lebih 5 kali lipat dari yang ada di Jogja pada waktu itu. Dan saya waktu itu tinggal di kota Semarang dan beberapa kali juga melakukan kunjungan ke ibu di Jogja. Dan saya tergerak ya kepada ibu saya, wah saya kepengin agar ibu bisa dibaptis di Gereja Tiberias oleh Bapak Pendeta Pariaji untuk mengalami mujizat. Dan tentu saya menyampaikannya harus pelan-pelan karena ibu, bapak, dan sebagian besar saudara-saudara berlatar belakang dari gereja lama. Jadi saya bilang ke ibu, Ma, apakah mama mau dibaptis di Gereja Tiberias oleh Pak Pendeta Pariaji? Puji Tuhan, jadi ibu bersedia dan bapak juga dan saudara-saudara tidak keberatan waktu itu. Dan saya membawa ibu ke Jakarta, saya sendiri, dan menyesuaikan dengan jadwal baptis Tiberias. Dan singkat cerita, puji Tuhan, ibu mengalami prosesi ibadah dan baptisan, menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, dan dibaptis oleh Bapak Pendeta Pariaji. Dan seingat saya waktu itu juga saya sampaikan, Pak, ini ada benjolan dari tumor di kepala ibu, dan didoakan oleh Pak Pendeta Pariaji. Dan puji Tuhan, dan akhirnya ibu kembali ke Jogja, dan seperti yang dijadwalkan, kemudian ibu rencana akan berangkat ke Singapura. Pada saat di Jogja itu saya bilang ke ibu, Ma, Mama
dalam nama Yesus sudah sembuh, sudah mengalami mujizat, sudah dibaptis, dan mama hanya akan jalan-jalan saja di Singapura. Itulah iman saya pada waktu itu. Kemudian benar ibu berangkat ke Jakarta, ke Singapura, didampingi oleh kakak di sana. Kemudian singkat cerita dilakukan pemeriksaan MRI, dan kemudian didiagnosa, dicek oleh dokter setempat, dan dicek di sana, ditunjukkan fotonya semua, dan hasilnya tidak ditemukan benjolan atau tumor di kepala ibu apapun. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Baptisan. Tidak ada tumor ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, ini menarik sekali Pak Sitanggang ya. Oh, jadi orang tua Bapak itu usia berapa Pak? Sekarang usia tahun ini 87 tahun. 87 tahun ya. Jadi waktu sakit itu Bapak ya sebagai anak ya iba ya merasa kasihan ya. Betul. Dan rindu supaya orang tuanya sembuh. Lalu Bapak solusinya ajak mama baptisan gitu ya. Oh gitu ya. Padahal bukan Tiberias ya, maksudnya bukan anggota Tiberias ya. Dan akhirnya gimana? Waktu Bapak ajak baptis itu gimana dialognya sama ibu gitu? Ya saya bilang pelan-pelan gitu kan, karena saya tahu kondisi ibu lemah, dan saya juga terus terang secara daging ada khawatir penolakan, nggak mau gitu. Saya bilang, Ma, mau nggak untuk mengalami mujizat? Karena Bapak juga sering lihat ya baptisan di Tiberias, ada mujizat-mujizat ya. Bapak cerita juga gitu ya, di Tiberias orang-orang dibaptis disembuhkan ya? Betul, betul Pak Pendeta. Ya. Akhirnya Bapak bawa untuk baptisan di Gading Indah ya waktu itu ya Pak ya? Di Gading Indah. Di Gading Indah, langsung Pak Parezi baptis ya? Betul, Pak Parezi sendiri yang baptis. Pak Parezi baptis, Pak Parezi nubuatkan sembuh gitu ya? Ya, betul. Puji Tuhan, akhirnya periksa lagi ke Singapura, dan dokter Singapura dengan teknologinya yang lebih canggih dan lebih ya akurat gitu ya Pak ya. Nah, hasilnya ternyata tumor batang otaknya hilang ya Pak ya. Tidak ada lagi berkat kuasa Tuhan di balik baptisan selam ya Pak. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi ini luar biasa Saudara, ibunya 75 waktu itu, sekarang 87 tahun, ada tumor di batang otak. Lalu Pak Tony Sitanggang mengajak mamanya untuk baptisan, karena Pak Tony Sitanggang melihat baptisan Tiberias, baptisan yang penuh kuasa, sehingga yang sakit disembuhkan dan lahir baru hidupnya dipulihkan. Maka nanti hari tanggal 10 Saudara, tanggal 10 Juni ada baptisan di Gereja Tiberias di Gading Indah. Saudara yang belum dibaptis, mari Saudara boleh bergabung bersama untuk yaitu kita mengikuti sakramen baptisan selam agar kita jadi warga surga. Bukan hanya jadi warga surga, kita sehat, kita disembuhkan, diberkati Tuhan ya Pak ya. Amin. Bersyukur ya Pak ya. Bersyukur ya Pak. Luar biasa, bersyukur sekali Pak. Puji Tuhan. Oh, selain itu Pak, selain mama ada kesan-kesan yang lain juga? Oh ya, ada satu lagi Pak Pendeta. Jadi setelah mama dibaptis, kemudian Bapak yang secara luar biasa tiba-tiba bilang sama saya, Pak Pendeta, pada saat itu beberapa bulan kemudian, Ton, aku juga ingin dibaptis di Gereja Tiberias oleh Pak Pendeta Pariaji. Tadinya mama doang. Hanya mama. Setelah mama sembuh, akhirnya papa jadi tertarik gitu ya. Papa juga mau. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Akhirnya papa sendiri nawarin, Ton aku mau dibaptis juga. Sama Pak Pariaji gitu ya. Sama Pak Pariaji juga. Terus Pak, terus. Ya. Terus kemudian sudah dibaptis, jadi puji Tuhan di usia tua mereka, kedua orang tua saya dibaptis. Dan baru-baru ini Bapak dirawat juga di rumah sakit Pak Pendeta. Jadi orang tua saya Bapak ya ada menderita stroke, sakit stroke ya. Sudah sekitar lebih dari 70 hari ini dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta karena di rumah sakit daerah sudah tidak bisa menangani. Dan kondisi Bapak juga sudah total bed rest dan ya tidak sadar, dan juga semua pakai selang NGT, dan juga karena paru-parunya juga semakin memburuk, jadi harus pakai ventilator ya. Jadi Bapak ketika masuk di rumah sakit di ruangan ICU, dan karena ternyata di rumah sakit Jakarta ini dideteksi COVID, jadi ditempatkan di ruangan ICU isolasi. Oh, jadi selain stroke juga ada COVID gitu ya Pak? Ada COVID Pak
Pak Usia berapa? Usia tahun ini 90 tahun. 90 tahun. Saudara bayangkan orang yang berusia 90 tahun artinya rentan sekali, fisiknya lemah, selain stroke dan juga COVID ya Pak ya. Betul Pak Akhirnya Pendeta. dirawat di ruang isolasi ya. ICU isolasi. ICU bukan hanya ICU tapi ICU isolasi. Ya. Berarti lebih intensif gitu Pak ya. Lebih intensif dan tidak boleh ada yang mengunjungi lah. Mengunjungi. Ya, ya. Nah, terus Pak? Nah, jadi kita sendiri keluarga sudah seperti ya udah siap-siap lah Pak Pendeta. Udah siap-siap Jadi apa sudah Pak? Siap-siap kemungkinan terburuk. Oh. Artinya karena ya kondisi Bapak sudah melemah, jadinya kita rapat keluarga, kita juga persiapan kemungkinan terburuk, artinya bahkan sudah persiapan peti, persiapan tenda dan lain Oh gitu, sebagainya. udah persiapan peti? Sudah juga Pak Pendeta. Ya, ya. Jadi kemudian saya tergerak lagi, keluarga juga tergerak, teringat untuk Bapak bisa menerima kerinduan, menerima perjamuan kudus dan minyak urapan dari Tiberias Pak Pendeta. Jadi akhirnya kami minta tolong menghubungi ke salah satu hamba Tuhan Tiberias untuk bisa melakukan conference call melalui perjamuan kudus, dan puji Tuhan melalui prosedur yang sangat ketat ya, manajemen rumah sakit mengizinkan 1 orang perwakilan keluarga untuk masuk ke dalam. Puji Tuhan. Karena tidak ada pada saat itu tidak ada suster atau dokter yang seiman untuk mengangkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Akhirnya saya dengan semua APD lengkap dan prosedur yang sangat ketat. Padahal harusnya nggak boleh gitu Pak ya. Boleh, tapi boleh, itu kemurahan Tuhan ya. Mujizat Tuhan yang Mujizat pertama. Tuhan, Ya. ya. Dan akhirnya saya masuk ke dalam, kemudian mengurapi mulai dari kepala, tangan, telinga, kaki, tempat tidur semua. Tapi dijaga juga oleh banyak perawat yang menjaga juga. Dan kemudian mengangkat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kemudian memberikan butiran kecil dan beberapa tetes karena kondisi Bapak tidak sadar. Yang memberikan beberapa tetes, dan puji Tuhan Bapak menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Nah, besoknya dites PCR, karena sebelumnya dites beberapa kali kondisi Bapak PCR-nya CT-nya semakin menurun, makin jelek. Oh gitu. Makin jelek. Ya. Besoknya dites PCR dan puji Tuhan dinyatakan negatif. Dinyatakan negatif. Kita Betul, berikan Pak tepuk Pendeta. tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Ya. besoknya. Persis besoknya. Persis besoknya. Jadi kemarin perjamuan kudus, persis besoknya Betul. sembuh ya. 1 hari setelahnya dites PCR Dan dinyatakan sembuh. negatif, sembuh. Sembuh. Sekali lagi kita berikan Ya. tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, ini luar biasa, usia 90 tahun, stroke dan juga ada COVID, tapi luar biasa Tuhan tidak pernah gagal. Padahal Pak Tony bersama keluarga sudah siapin peti, sudah siapin tenda, sudah siapin acara pemakaman. Mujizat terjadi. Papanya tidak diterkam maut, papanya selamat, sembuh, bahkan sehat sekarang Pak ya. Sekarang 2 hari yang lalu sudah belajar duduk Pak Pendeta. Belajar duduk ya. Beberapa kali kemudian menerima lagi tubuh dan darah Tuhan Yesus ketika dipindah ke ruangan ICU biasa, sekarang kamar perawatan, sudah belajar duduk dan serencana akan pulang. Rencana akan pulang ya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya. Pak, bersyukur ya Pak ya. Luar biasa Bersyukur atas kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, dan kami bersyukur berada di gereja Tiberias yang penuh kuasa, dan dengan baptisan oleh Pak Pendeta Pariaji dan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami disembuhkan, dipulihkan keluarga kami. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima Pak, kasih. kira-kira kalau Bapak nggak ketemu Tiberias waktu itu, orang tuanya gimana Pak tuh? Ya mungkin sudah persiapan yang tadi dibilang Pak Pendeta. Nah, ini yang menyaksikan acara ini Pak, baik di Gading Nias maupun yang di tempat masing-masing di rumah, mungkin ada yang ada benjolan, tumor di batang otak seperti mama, atau yang mungkin lagi perawatan di rumah sakit. Gimana Pak? Sembuh nggak Pak? Pasti sembuh. Pasti sembuh Pak ya. Pendeta. Dan oleh kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus, oleh sarana minyak urapan, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan, kesembuhan, dan pemulihan. Mujizatnya pasti terjadi. Mujizatnya Amin. pasti terjadi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, saya simpulkan, Pak Tony Sitanggang bersaksi, orang tuanya, mamanya yang berusia 87 tahun, ada tumor batang otak, harusnya saudara no hope atau sulit untuk disembuhkan, tapi dibaptis selam di gereja Tiberias oleh Gembala Sidang Kepala Martir Pendeta Pariaji waktu itu.
Hasilnya apa? Periksa ke Singapura, bukan untuk tindakan medis, bukan untuk berobat, justru untuk jalan-jalan. Dan rumah sakit berkata, tidak ada benjolan, tidak ada tumor. Amin. Juga papanya yang menderita yaitu stroke dan juga COVID-19 usia 90 tahun melalui tubuh dan darah Yesus disembuhkan, dipulihkan. Mujizat terjadi. Amin. Doa saya kita semua mengalami mujizat. Doa saya kita semua diberkati Tuhan. Shalom Tiberias. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima Tuhan kasih, berkati. Pak Pendeta.